kabarnya hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sukacita untuk ikut ibadah hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadahnya, kakak ajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, kakak bersyukur banget sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kakak masih dikasih kesehatan, juga kesempatan untuk berkumpul bersama adik-adik. Nah, adik-adik juga harus bersyukur sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena adik-adik juga masih dikasih kesehatan, juga kesempatan untuk berkumpul sama mama papa, sama keluarga yang lain, juga kesempatan untuk beribadah bersama di sini. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita sama Tuhan Yesus, kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dari KC 152, bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyiin pakai gerakan ya adik-adik ya. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menyertai kami, masih memberkati kami hingga saat ini. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau masih melindungi kami dan keluarga kami sehingga kami dapat beribadah hari ini Tuhan. Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati hati kami, berkati diri kami sepanjang ibadah ini berjalan ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian lagi dari KC 341, Allah hadir bagi kita. Kita nyanyiin ayat bait pertama dan yang ketiga ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih karena tetap setia mengikuti info online ini. Oke adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan di hari ini, Kakak Vivin minta semuanya sikap berdoa. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Bapa atas penyertaan Tuhan Yesus yang masih setia memberkati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami semua masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa membaca firman Tuhan Yesus dan mendengar firman Tuhan Yesus nanti. Kiranya Bapa dalam kerajaan sorga-Mu datang memberkati kami, memberkati firman yang kami baca, supaya kami bukan hanya membaca, tapi benar-benar kami mengerti dan dapat
melaksanakan pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini, dan dapat menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang dapat mengikuti kehidupan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang tolong Kakak Pipin undang semua bangkit berdiri. Ya, sekarang pegang Alkitabnya, buka di pertama Petrus pasal 1 ayat yang 1 sampai dengan 12. Kita baca bersama-sama. Pertama Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Salam. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan Yesus di hari ini. Berbahagialah adik-adik yang masih bisa diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan Yesus di hari ini. Oke adik-adik, Kakak Vivin sekarang persilakan semua duduk kembali. Oke, untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini, mari sama-sama kita panggil Kak Beatrix untuk menceritakan firman Tuhan. Kita panggil sama-sama Kak Beatrix. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di IMPA Online dengan Kak Beatrix yang hari ini membawakan firman Tuhan. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik sehat, semangat, dan sukacita selalu ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1-12. Nah adik-adik, hari ini kita mau bahas surat Petrus yang ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tadi adik-adik sudah baca di ayat 1. Nah,
di sini Petrus mau memberitahukan kepada orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus di zaman itu, mereka ini percaya adik-adik sama Tuhan Yesus, meskipun mereka belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus langsung, mereka belum pernah lihat wujudnya secara langsung, tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan untuk mereka. Tapi pada zaman itu, orang-orang Kristen di zaman itu, mereka mendapatkan perlakuan persekusi oleh orang-orang di sekelilingnya, atau yang lebih sering kita kenal adalah dibully adik-adik. Mereka dibully karena mereka menjadi pengikutnya Tuhan Yesus, karena mereka adalah anak-anaknya Tuhan Yesus, mereka dibully. Nah, di surat ini Petrus mau bilang bahwa menjadi pengikutnya Tuhan Yesus itu bukanlah hal yang gampang, bukanlah hal yang mudah, karena mereka akan mendapatkan banyak cobaan-cobaan, banyak tantangan, banyak masalah. Nah, tapi di sini Petrus juga mau bilang, ketika mereka menjadi setia, maka disitulah iman mereka akan terbentuk. Iman mereka akan terbentuk dari cobaan-cobaan yang mereka lewati, dari tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Memang gak mudah, tapi mereka gak perlu takut juga, karena Tuhan Yesus juga selalu menyertai mereka ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Kita juga mau belajar nih adik-adik hari ini dari surat Petrus ini, bahwa kita pun sebagai orang Kristen sama adik-adik, bukan di zaman itu doang akan tantangannya, cuma ada di zaman itu doang, enggak, tapi sampai saat ini pun kita pun masih mendapatkan tantangan. Menjadi orang Kristen itu tidak mudah, tidak gampang. Ketika adik-adik, mungkin contohnya adik-adik melakukan perbuatan yang baik, padahal itu perbuatan yang baik, tapi mungkin adik-adik dibully sama teman-teman adik-adik karena ngapain sih kayak gitu, so baik gitu kan. Mungkin ada teman adik-adik yang berkomentar seperti itu, padahal perbuatan yang adik-adik lakukan adalah perbuatan yang baik. Misalnya mungkin adik-adik gak mau ikut-ikutan mencontek, adik-adik diajakin nih, udah gak usah belajar, kita nyontek aja udah, guru ini mah gampang. Nah, adik-adik tapi gak mau mencontek karena adik-adik udah tahu itu bukanlah perbuatan yang baik, itu bukanlah sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Terus adik-adik jadi dimusuhin sama teman-teman adik-adik karena adik-adik gak mau ikutan mencontek. Gak apa-apa adik-adik, karena adik-adik melakukan hal yang benar, bukan hal yang salah. Meskipun di sana dan di luar sana orang menganggap mencontek kan udah biasa, gak apa-apa, kalau gak ketahuan guru gak apa-apa kok, gak apa-apa. Tapi kan kita sebagai orang Kristen, kita ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, kita rajin IMPA online, kita tahu ajarannya seperti ini, nggak boleh, maka kita juga harus setia untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, terus contoh lainnya juga berkata jujur. Nah, ketika kita berkata jujur, mungkin banyak teman-teman kita yang nggak suka, ya nggak? Banyak teman-teman kita yang ngapain sih, udah nggak usah bilang. Mungkin kita mau ngasih tahu nih ke teman kita bahwa nyontek itu nggak baik, terus teman-teman yang lain tapi pada ngomong, udah gak usah bilang, biarin aja, kan kita juga nyontek gitu kan. Tapi kita mau ngomong jujur nih, tapi ada aja teman-teman kita yang menghalang-halangi atau gak suka atau malah musuhin kita karena kita ngomong jujur. Itu pasti sering banget terjadi, adik-adik kita jadi bingung nih, nanti aku dimusuhin sama teman aku kalau aku ngomong jujur. Tapi balik lagi adik-adik, kita ingat, kita sebagai orang Kristen, kita tahu mana yang benar, kita harus berani juga untuk melakukannya. Gak apa-apa dimusuhin sama teman kita, asalkan kita tetap melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang tadi kata Pak Petrus juga, bahwa ketika kita setia, maka iman kita terbentuk, dan kita juga pasti akan hidup bahagia kok adik-adik di dalam Tuhan Yesus, karena kita melakukan perbuatan yang baik. Maka dari itu, kakak mau tantang kalian untuk melakukan perbuatan baik selama 1 minggu. Tapi perbuatan baiknya adalah perbuatan baik yang susah banget kalian lakukan, ya. Misalnya nih, kakak kasih contoh, kakak akan tulis 3 hal yang sulit kakak lakukan. Yaitu yang pertama, bangun pagi, ya. Kemudian yang kedua, setelah bangun pagi, kakak akan menantang diri kakak untuk berdoa dan juga baca firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, olahraga. Nah, kalau adik-adik cari 3 perbuatan yang adik-adik paling susah lakuin,
Nah, kemudian setelah adik-adik tulis 3 perbuatan ini, adik-adik coba lakukan setiap hari dari Senin sampai Minggu lagi. Nanti adik-adik boleh tulis tuh setelah adik-adik lakukan selama seminggu, di hasilnya di paling akhir di hari Minggu adik-adik boleh kerjain dulu, adik-adik boleh tulis apa sih kira-kira tantangannya adik-adik melakukan 3 hal ini, apa tantangannya, terus gimana cara mengatasinya supaya adik-adik bisa melakukan itu. Misalnya kayak bangun pagi, apa ya tantangannya, ya susah kak, namanya juga di rumah aja kan, bebas bisa bangun siang, bisa bangun jam berapa aja. Nah, berarti mungkin kita harus tidur lebih cepat. Itu cari solusinya. Solusinya adalah kita harus tidur lebih cepat sehingga besok kita bisa bangun pagi-pagi. Kemudian yang kedua, kita biasakan baca Alkitab. Ini pasti karena kita sering males nih. Nah, kita mulai biasakan. Setelah bangun pagi segar, kita biasakan baca Alkitab, juga olahraga. Nah, itu kalau contoh dari kakak. Kakak mau adik-adik juga bisa tulis 3 hal yang paling sulit adik-adik lakukan, tapi hal baik ya. Kemudian adik-adik coba lakukan itu selama 7 hari. Kemudian adik-adik tulis pengalaman adik-adik. Gimana sih adik-adik melakukan challenge ini, rasanya kayak gimana. Terus gimana solusinya nih supaya adik-adik bisa melakukan challenge itu. Meskipun itu kan pasti sulit nih, hal-hal yang sulit banget. Tapi gimana sih solusinya buat adik-adik tetap bisa melakukan itu. Oke? Jangan lupa nanti dikumpulkan, kita lihat selama 7 hari ini apakah kakak dan adik-adik berhasil. Nanti adik-adik bisa sharing di ke WhatsApp kakak-kakak lainnya di masing-masing sektor. Oke? Sampai segitu aja firman Tuhan untuk hari ini. Oke adik-adik, gimana? Tadi kita udah dengar sama-sama kan cerita firman Tuhan. Jangan lupa ya, aktivitas yang sudah dikasih tahu Kak Beatrix harus dibuat ya adik-adik. Kemudian boleh dikirim ke nomor WA Kak Beatrix maupun nomor WA pengasuh-pengasuh yang ada di description box di bawah. Jangan lupa dicek ya. Kemudian adik-adik harus ingat, tadi kita telah mendengar firman Tuhan tentang cara hidup Yesus. Maka jangan lupa untuk tetap hidup dalam iman Kristen kita kepada Yesus Kristus dengan penuh pengharapan, iman, dan kasih. Oke, untuk menutup pelayanan firman Tuhan di hari ini, Kakak Vivi undang semuanya untuk tutup mata. Kita akan berdoa. Mohon sikap berdoa yang baik. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami dalam kerajaan sorga, di saat ini kami mengucap syukur. Terima kasih banyak Bapa, karena kami telah bisa beribadah di hari Minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa, karena pelayan firman yaitu Kak Beatrix telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah. Cerita tentang Engkau Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah disampaikan oleh Kak Beatrix, mampu kami ingat itu Tuhan, dan mampu kami aplikasikan itu dalam kehidupan kami selaku adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, kiranya kasih setiap penyertaan Tuhan Yesus tetap Engkau pancarkan bagi adik-adik terkasih. Pimpin mereka dalam masa depan mereka supaya mereka dapat diberkati dan ditumbuhkan dalam kasih setia Tuhan Yesus saja. Berkati orang tua mereka Tuhan yang membesarkan mereka, limpahkan berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Berkati setiap pergumulan yang mereka panjatkan, Engkau mendengar itu, Engkau mau jawab itu sesuai perintah dan kehendak Bapa dalam kerajaan sorga. Juga kami berdoa bagi kami semua kakak pelayan Tuhan, kiranya Engkau mau setia memberkati kami dalam pelayanan kami semua Tuhan Yesus, dan juga memberkati supaya ketika kami sakit kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk tetap melayani Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu Bapa bahwa sekarang ini Tuhan, sementara kami menjalani pandemi corona, kami berdoa, kami mohon penyertaan Tuhan Yesus saja yang menjaga dan menyertai kami sehingga kami dijauhkan daripada penyakit corona itu. Dan Tuhan, jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan Bapa. Tuhan juga memberkati supaya pandemi corona ini segera berlalu dengan cinta kasih penyertaan Tuhan Yesus saja. Tuhan juga memberkati Tuhan supaya kami semua tetap setia melakukan protokol kesehatan corona Bapa, supaya kami semua bisa terhindar dari penyakit tersebut. Tuhan juga memberkati kami Tuhan dalam setiap pelayanan kami ke depan, supaya kami senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus saja. Berkati adik-adik terkasih supaya mereka semakin rajin untuk mengikuti sekolah minggu online ini Bapa, supaya
apa yang ingin kami sampaikan tentang Engkau Tuhan Yesus, bisa mereka dengarkan itu dan aplikasikan dalam kehidupan mereka. Ini kami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami dan dalam doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah usai, namun pekerjaan untuk melayani sesama dan terus mendengarkan firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan belum usai. Kiranya adik-adik tetap setia mengikuti Impa Online ini dalam minggu ke minggu sampai pandemi corona ini selesai. Selamat hari Minggu, Shalom. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengerin firman Tuhan ya yang disampaikan oleh Kakak Layan. Nah, sebagai bentuk respon kita terhadap firman Tuhan yang sudah tadi adik-adik dengar, kakak mau ngajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dari KC23, Anak-anak Puji Nama Allah. Tapi pujinya ini kita ganti. Yang pertama pakai kata taat, yang kedua pakai kata kasih, dan yang ketiga pakai kata harap. Ya, kita nyanyiin bareng-bareng dengan pengubahan kata yang tadi, taat, kasih, sama harap. Nah adik-adik, kita udah ada di penghujung ibadah nih. Tapi sebelum kakak tutup ibadahnya, kakak mau ngasih 2 pengumuman ke adik-adik. Yang pertama, untuk aktivitas, nanti aktivitasnya seperti biasa ya adik-adik, difoto lalu dikirim ke kakak layan yang bersangkutan, kakak layan sektor masing-masing. Tapi kalau misalkan adik-adik gak punya nomornya, gak punya kontaknya, adik-adik bisa kirim foto aktivitas adik-adik ke nomor yang ada di akhir video ini ya. Jadi aktivitasnya seperti biasa difoto lalu dikirim ke kakak layan masing-masing. Tapi kalau nggak punya nomornya, adik-adik bisa kirim ke nomor yang ada di akhir video ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk persembahan, adik-adik bisa gabung dengan persembahan orang tua adik-adik. Jadi adik-adik kasih persembahan adik-adik ke papa mama, nanti biar digabung lalu biar papa mama yang ngasih ke gereja nanti. Ya, seperti itu adik-adik untuk pengumumannya. Sebelum kakak tutup ibadah, kakak mau ajak adik-adik untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk ibadah yang boleh kami ikuti dari awal hingga akhir. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan tetap sertai kami dalam kami melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan ampuni juga akan kesalahan kami selama ibadah berlangsung. Mungkin selama ibadah masih banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan yang kami lakukan ya Tuhan. Ampunilah kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.